satu adonan jadi 3 bentuk. Ini yang panjang-panjang ada garis, itu yang bulat biasa. Ini kayak bunga, tengahnya ada wortelnya. Bisa dipanggang, bisa digoreng, bisa dikukus. Nah, ini adonannya sudah selesai, jadi 3 varian. Ada yang ini kayak bunga, itu merah-merah itu wortel. Ini ada yang bulat polos, dan itu ada yang ada garis-garisnya. Tadi tepung terigunya kurang lebih 3/4 atau 750 gram. Jadi 3 varian, maksudnya 3 bentuk, isinya sama, isi kacang hijau. Nah, ini sekarang menurut selera ya, mau digoreng monggo, mau dipanggang monggo. Ini saya mau menyiapkan kompor dulu. Nah, ini sudah selesai, alhamdulillah jadi banyak. Yang terakhir, yang tengahnya ada irisan wortel. Sudah selesai, tinggal 2 sobat. Udah matang. Sambil dipipihkan ya, biar merata makannya. Kalau bunyi krenyes-krenyes berarti belum matang. Kasih minyak sedikit ya, biar nggak cepat hangus. Habis saya rolling, saya isi kacang hijau, terus kita balut-balut ya adonannya sampai berbentuk bulatan. Nah, ini dilakukan sampai selesai ya. Kalau yang nggak suka pakai tangan, boleh pakai sarung tangan ya. Ini saya pakai tangan, sudah saya bersihkan tangannya, saya cuci. Nah, dilakukan sampai selesai. Dimasukin. Ini kan sudah jadi bulat-bulat dan dibiarkan sampai ngembang, baru kita panggang atau kita goreng ya. Nah, ini
ini adonannya ada yang saya bentuk kayak gini ya. Tadi kan bulat-bulat polos, ini ada garis-garisnya. Nah, biar bervariasi. Isinya juga sama, masih kacang hijau, tapi bentuknya beda. Tadi yang pertama itu bulat-bulat, sekarang ada garis-garisnya. Nah, ini di rolling dulu, terus adonannya dipipihkan, terus dikasih garis-garis. Nah, nih. Nah, kalau ada sosis bisa diisian sosis ya. Berhubung ini kacang hijaunya masih banyak, jadi saya isi kacang hijau ya. Kita bentuk biar bervariasi. Nah, ini ada garis-garisnya. Yang pertama adonannya bulat-bulat, nah kayak gini. Nah, dilakukan sampai adonan habis ya. Nah, kita rolling dan dipipihkan sampai tipis. Dilakukan sampai selesai ya. Ini adonannya sangat mengembang, jadi ada 3 adonan, itu masih setengah. Yang pertama tadi sudah jadi, saya bentuk bulat-bulat. Sekarang saya kasih garis-garis. Nah, biar ada variasi bentuknya maksudnya. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen biar saya lebih semangat bikin video-video lainnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam sobat. Di channel saya kali ini saya mau bikin apa itu, roti goreng jadul ala TKW ya. Nah, ini tepung terigunya, saya pakai tepung terigu segitiga. Ini tulisannya 1 kilo ya. Saya pakai setengah aja ya. Tiga per 4 lah. Nah, ini sisa sedikit nanti buat adonan. Nah, ini telurnya 2 butir ya. Sudah saya cuci, sekarang mau saya masukkan sekalian. Soalnya apa itu, sap instannya atau pernipannya sudah ini berbusa. Ini tandanya sudah aktif. Kalau nggak bisa berbusa nanti nggak jadi adonannya alias bantat. Nah, gulanya menurut selera ya, dikira-kira, yang penting ada rasa. Nah, kurang lebih ya 6 sendok lah. Nah, terus menteganya sudah saya cairkan sebanyak 3 sendok, sekalian saya masukkan ya. Nah, terus ini juga saya masukkan. Nah, saya masukkan semua. Nah, ini masih ada, saya kasih air ya. Sayang dibuang, basa Jawane digojaki. Nah, sekarang mau saya uleni
sampai merata ya. Nah, ini tangan sudah saya cuci. Ini warnanya nggak saya kasih pewarna makanan, cuma saya kasih daun ketumbar biar ada hijau-hijaunya. Nggak dikasih nggak apa-apa karena opsional. Nah, ini masih kurang, jadi nah ini diadoni sampai merata. Ini habis tadi saya uleni pakai tangan, sekarang saya uleni di papan ya, sampai lentur atau enggak lengket di tangan. Dan caranya ini seperti orang nyuci baju. Nah, diginikan, jadi pakai ini ya sobat, sampai lentur atau enggak lengket di tangan. Nah, maaf ya, ini dapurnya sempit soalnya di kos-kosan. Nah ini, nah kayaknya sudah mulai nggak lengket ya. Nah ini semakin lama kita kayak orang nyuci itu, semakin lama semakin lentur dan lembut, hasilnya juga enak. Nah, kasih tepung lagi sedikit. Nah, sudah mulai terasa adonannya semakin ringan karena anginnya kan dikeluarkan. Nah, dan di telapak tangan juga enggak terlalu lengket, jadi ini sudah siap mau didiamkan atau dikembangkan kurang lebih setengah jam atau 1 jam ya. Habis itu dibentuk atau dicetaki menurut selera. Nah, kan nggak lengket. Nah, sudah lentur. Nah, ini sekarang saya masukkan di baskom yang tadi buat ngadoni, dan saya diamkan selama setengah jam atau 1 jam ya, dan ditutup biar anginnya nggak masuk alias adonannya biar nggak kering. Nah, ini ya didiamkan. Sekarang saya tutup. Adonan yang kedua yang bentuknya garis-garis panjang. Dilihat dulu yang agak lama. Nah, udah matang. Nah, kita balik ya biar matangnya merata. Yang di bawah ditaruh di atas, yang atas di bawah. Biar merata matangnya.
bisa digoreng, bisa dipanggang ya sobat. Kalau saya panggang semua, juga bisa dikukus ini, tapi saya panggang semua ya, soalnya dari pertama sudah dipanggang. Nah, ditunggu ya, kayaknya belum terlalu matang. Nah, ini kayaknya sudah matang. Ini bagian tepi-tepi sudah matang. Harus butuh kesabaran. Nah, yang sudah matang kita angkat ya. Nah, kita angkat, kita kita putar. Yang belum matang kita pindah posisinya. Nah, ini adonan kedua atau bentuknya yang panjang-panjang, ada garisnya. Kayak apinya kurang besar sedikit, jangan terlalu besar nanti hangus. Kita putar, yang sudah matang kita tepikan, yang belum matang kita arahkan ke tengah. Dilakukan sampai selesai ya. Nah, ini yang adonan pertama, maksudnya yang bentuknya bulat-bulat. Harus butuh ketelatenan dan kesabaran ya. Nah, ini sudah matang. Yang sudah matang diangkat dulu biar gantian yang lainnya. Sambil agak ditekan ya biar cepat matang. Nah, ini kan sudah matang. Nah, agak ditekan-tekan. Kita sisihkan, yang kosong kita masukin. Nah, ini. Nah, dilakukan sampai selesai ya. Sambil ditekan gini biar cepat kering. Nah, dibalik, kalau bisa dibalik satu kali aja. Nah, ini udah matang, kita angkat, kita sisihkan. Nah, ini tinggal dua yang bentuknya bulat, dilakukan sampai selesai. Sambil dipipihkan atau ditekan biar cepat matang. Nah, kita balik. Wah, ini kelamaan jadi hangus.
Ini bisa digoreng, bisa dipanggang ya. Tapi kalau saya panggang aja. Soalnya mau saya goreng sudah malam, sudah banyak orang beristirahat. Cuma saya panggang gini aja. Nah, ini sudah matang. Kalau bisa dibalik satu kali aja ya. Ini kompornya agak miring, nggak tahu kompornya entah teflonnya. Ini adonannya sudah ngembang. Ini isiannya aku kasih kacang hijau. Nah, ini saya bagi jadi 2 ya. Nah, ini yang masih setengahnya, yang setengah masih di baskom. Dan saya tutup biar nggak kering. Apalagi di sini musim dingin. Nah, ini tempatnya sangat sempit. Jadi kalau mau ke dapur harus 1 orang, 2 orang nggak muat. Nah, nih saya jadikan 2-2 semua ya. Nanti entah itu digoreng atau dipanggang. Yang penting kita bentuk dulu adonannya dan dibagi beberapa bagian. Nah, ini saya sisihkan. Nah, soalnya harus bisa bagi tempatnya sempit. Nah, ini saya pakai rolling spin ya. Gini kan, tengahnya jangan tipis ya, nanti biar nggak pecah. Agak ditebalin. Nah, ini dalamannya saya kasih isi kacang hijau yang sudah dikupas ya. Nggak dikasih nggak apa-apa, opsional. Berhubung ada, jadi saya kasih isian kacang hijau. Isian kacang hijau ini bisa buat onde-onde atau pia ya. Sekarang agak dipipihkan. Nah, entah nanti digoreng apa dipanggang, yang penting sekarang dibentuk dulu ya. Nah, kayak bergedel kentang. Nah, diginikan semua sampai selesai. Nah, ini yang warna hijau ini tadi saya kasih daun ketumbar ya, biar ada warna hijaunya. Nggak dikasih nggak apa-apa, berhubung ini ada, jadi saya potong-potong. Baru dikasih isian. Nggak dikasih isian nggak apa-apa, menurut selera. Nah, dipipihkan gini loh, kayak bikin bergedel. Dilakukan ini sampai selesai atau habis ya adonannya. Maaf ya, temanku ada yang ngobrol bahasa sini atau bahasa orang Cina. Nah,
adonan yang pertama nyoba saya panggang ya. Ini yang pertama tadi yang bentuknya bulat kayak begedel. Ini mau digoreng atau dipanggang terserah, menurut selera ya. Ini saya panggang di atas kompor pakai teflon. Nah, ini yang pertama tadi bentuknya bulat-bulat. Nah, bisa ditutup bisa enggak ya. Kalau ditutup ya cepat, maksudnya cepat apa ya, cepat kering. Akhirnya ini nanti yang sudah saya taruh di tempat baskom atau regi. Dilakukan sampai selesai ya. Dibalik satu kali ya. Nah, sudah matang ini. Kita angkat. Ini yang sudah matang, mau saya taruh di regi ya. Jangan lama-lama biar nggak hangus. Nah, ini udah matang. Ini yang pertama, adonan pertama yang bentuknya bulat. Yang sudah matang kita sisihkan ya, ditaruh di tempat lain. Ini apinya padahal udah kecil, kayaknya masih besar. Ini dilakukan sampai selesai ya. Dilakukan sampai selesai. Sambil agak ditekan-tekan ya, biar nggak terlalu apa itu, biar agak tipis. Nah, sekali dibalik udah matang, soalnya apinya tadi udah panas jadi cepat. Nah, ini yang belum. Nanti kita coba ya rasanya. Nah, kan lumayan buat sarapan yang ditemani ngopi. Ini agak miring, nggak tahu itu kompornya apa teflonnya, jadi agak diangkat biar merata matangnya. Nah, kayak gini kan sudah matang. Yang belum ya ditunggu sampai matang ya, karena butuh kesabaran dan ketelatenan. Nah, ini matang, nanti angkat.